Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita akan coba sama-sama memurojaah pelajaran sebelumnya. Ya. Saya akan membuat contoh sebuah jumlah ya atau kalimat sempurna. Nanti ikhwan dan akhwat dapat menganalisis berdasarkan teori yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau masih belum paham, bisa lihat rekaman ya. Misalnya saya membuat contoh, misalnya eh, yazuru mengunjungi, yazuru mengunjungi at-tullab, murid-murid, mengunjungi rumah ustaz, baitul ustaz. Contohnya, sebentar, saya coba kecilkan dulu. Yep. Kita terjemahkan di sini. Seperti biasa ya, saya siapkan terjemahnya supaya manfaat tidak kesulitan. Yazuru mengunjungi. Tulab, murid-murid, baitul ustaz, rumah ustaz. Nah, ini kata kerja kita belum ya. Kita belum. Fokus kita di tiga isim ini. Baik. At-tullab berkedudukan sebagai apa? Berperan sebagai Fa'il. fa'il. Fa'il Ustaz. Betul. Kalau fa'il, i'rabnya rofa, nasab atau jar? Rofa. Rofa. Fa'il dia rofa. Tullab itu jenis isim apa? Tulab Mufra, jamak berarti taksir. jamak taksir Ustaz. Ya. Tanda rofa, Tanda rofanya berarti Doma. 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 Kita Dalam bisa lihat di atas. Ya. tullabu di situ tanda rofanya. Hmm. Rumah sebagai apa? Rumah Maf'ul sebagai bih. maf'ul bih Maf'ul Ustaz. bih. Maf'ul bih. I'rabnya, Nasab. Nasab. isimnya, Mufrad. Mufrad. tanda nasab, Fathah. Fathah. satu rangkaian rumah ustaz. Berarti rumah sebagai Ini Mudhaf. mudhof. mudhaf ya. Betul. Jadi selain dia itu maf'ul bih, si rumah ini dia juga mudhof. Kalau rumah mudhof, al-ustadzi, Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. i'rabnya mudhof ilaih, Jar. Jar. isimnya, Isim mufrad. tanda jar. Tandanya kasrah. Kasrah. Ya, betul. Bisa dipahami semuanya? Insyaallah. Insyaallah pahimna Ustaz. Insyaallah. Baik. Coba kita lihat di buku Al-Munirnya ya. Saya mau coba tampilkan di buku Al-Munir juga cukup banyak latihan yang bisa kita coba kerjakan. Nah, ini saya mau share ini. Ada yang belajar bahasa Arab dari nol dan sampai di sini paham atau tidak belajar? Saya Ustadz 0, insya Bu, Allah. Bu Fitri, Sedikit-sedikit Ustaz insyaallah. sedikit, alhamdulillah. Ada Bu Fitri, ada Bu siapa lagi tadi? Ada beberapa orang ya. Sedikit-sedikit, alhamdulillah. Bunda Rohana. Bunda Rohana, alhamdulillah. Dari nol juga Bunda Rohana. Kita sudah Iya, punya Ustaz. dasar. Ada dasar dikit-dikit Ustaz. Dasar sedikit. Alhamdulillah. Assalamualaikum Baik. Ustaz. Waalaikumsalam Pak Isom. Saya hadir halaman berapa Ustaz? Saya baru buka ini halaman, kita lihat bareng-bareng.
Kita coba buka halaman. Halaman di sini ada halaman ini halaman 48. 48. Syukron. 48. Ya, afwan. Baik, kita coba kerjakan sama-sama ya. Latihan 20. Nanti kunci jawabannya ada, tinggal buka PDF yang kunci jawaban, cari latihan 20. Nanti ketemu. Gitu. Baik. Kita ingin coba mengharokati dengan baik dan benar, maka kita harus tentukan mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya, gitu kan, mana mudhof, mudhof ilaih, dan seterusnya. Baik. Nomor 1. Para pelajar itu at-talibin ya. Para pelajar memuliakan para guru. Akramat talibina al-muallimina. Harusnya gimana? Yang betul harusnya gimana? Talibuna muallimina. At-talibuna muallimina. Nah, coba kita ikhwan akhwat, coba kita perhatikan di sini at-talibuna berperan sebagai apa? Fa'il ya. Fa'il, dia pelakunya. Kalau fa'il harus rofa. Rofa ya. Ini jenis isim apa? Jama muzakkar. Jamak Salim. mudzakkar salim. Tanda rofanya jamak mudzakkar salim pakai apa? Wau. Pakai Wow. waw at-talibuna. Wow. Sehingga tadi at-talibina betul sama juga jamak mudzakkar salim at-talibina tadi itu. Tapi penempatannya tidak tepat. Di situ pakai ya tanda i'rabnya. Sedangkan ya itu untuk nasab atau jar. Yang kita butuhkan itu rofa karena jadi fa'il. Maka kita rubah at-talibina jadi at-talibuna. Akramat talibuna, murid-murid memuliakan, al-muallimina, para guru. Al-muallimina ini maf'ul bih, i'rabnya nasab, jenis isim jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda Ya. nasabnya jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim Wau. wow Ustaz. Itu tanda rofa. Wow. Ropa. Saya Ustaz. ingin Ya. tanda nasab. Iya. Ya, nasabnya iya astagfirullahaladzim. Kalau nasab atau jar pakai Iya, ya. iya itu iya. Ropa itu ya. Apaan? Orang alim itu menulis kitab-kitab fiddin tentang agama, di dalam agama. Al-lafa menulis siapa? Al-alim, orang alim. Berarti harokatnya apa? Doma. Alimu. Al-alim. Alimu Ustaz, alimu. Domah. Doma. Betul, karena dia jadi fa'il. Kalau fa'il harus rofa. Al-alim, isim mufrad, tanda rofanya apa? Tanda rofanya Domah. Doma. al-alimu, betul. Kitab-kitab, dia maf'ul bih, harus nasab. Berarti apa? Kutuban. Kutuban, tanda nasab fathah. Fi ada huruf jar, fiddi, Jar. Fidini itu. fiddini, majrur Iya. oleh fi. Ya majur oleh fi. Isim mufrad, ya, tanda jar kas. Itu nomor 2. Jarob gimana? Iya. Enggak, Ustaz. Jarob berlari. Siapa yang berlari? Atifla, anak itu. Harusnya apa atifla? Tiflu. Tiflu. Dia jadi Tiflu. fa'il. Domah. Fa'il. Doma. Ada alat tariq, Toriki. Toriki. Torik ya. dia majrur oleh alat. Anzalallah, Allah menurunkan. Allahnya Anzalallahu. Allahu. fa'il. Allah. Allahu.
Al-amtar hujan. Al-amtar maf'ul bi Maf'ul bih. Fathah. Amtoro. Amtoro. Maf'ul bi harus nasab. Fathah. Ya nasab. Fathah, Ustaz. Betul. Minas sama Samai. Sama. Jar minas samai. sama i. Jar. Majrur. Betul. Majrur oleh min. Satu lagi kita coba. Syariba minum al-walad Al-wadu. Waladu. Al-waladu sari. Al-sari. al-asir. Ashiri. Asyir. Asyiri. Kenapa kasrah? Alasannya apa? Mudhaf ilaih. Mudab ilai. Mudhaf Kalau ilaih. sebentar. Maf'ul Kalau bih. sebentar. Kalau mudhof ilaih berarti kan Ini maf'ul. al-waladu mudhof. Ya. Sedangkan mudhof itu syaratnya tidak boleh ada apa? Tidak Alif boleh lam. ada alif lam. Alif lam. Berarti bukan mudhof. Bukan mudab. Berarti al-asir bukan mudhof ilaih. Maf'ulun bi. Dia Maf'ul bih. maf'ul Maf'ul bih Ustaz. objek. Oh, al-ashiri. Al-asiri. Al-asiru. Al-asiru. Maf'ul bih harus nasab. Nasab. Al-asiro. Nasab. Nah, gitu. Nah, itu barangkali ikhwan akhwat. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita masuk pelajaran yang baru. Ini latihannya sambil mengulang materi sebelumnya. Nah, bentar saya buka dulu filenya. Ini filenya sudah saya buka. Jadi kesimpulan pelajaran sebelumnya itu ini nih. Kesimpulan pelajaran sebelumnya itu jadi kedudukan i'rab pada isim itu untuk yang rofa kita gunakan ketika isim mufrad mutsanna atau jama' itu berperan sebagai pelaku atau fa'il. Untuk yang nasab kita pakai yaitu ketika isim mufrad mutsanna atau jama' ini berperan sebagai maf'ul bih. Masing-masing punya satu peran. Sedangkan untuk yang jar, nah ada dua kemungkinan peranannya. Bisa dijarkan oleh huruf jar al-majrur biharfil jar satu, ya bisa juga dia itu berperan sebagai mudhof ilaih gitu. Ketika dia menjadi mudhof ilaih atau majrur oleh huruf jar, maka ambil tabel yang jar, ambil i'rab yang jar. Tuh. Nah, ini pembahasan kita sebelumnya. Satu lagi kita ambil contoh, satu lagi, habis itu kita masuk materi baru. Yusafirul muslimuna, kaum muslimin melakukan safar. Kita cari yang lengkap soalnya. Seperti ini. Nah, ya'budul muslimuna, seorang muslim menyembah Rabbal Alamin, Tuhannya semesta, fil hayati, di dalam kehidupan. Al-muslimu berperan sebagai fa'il. Ditulis Ustaz. Ya. Ya'budul muslimun. I'rabnya fa'il, rafa nasab atau jar? Rofa. Rafa. Jenis isim apa? Mufrad. Mufrad isim mufrad. Rod, tanda rafanya Domah. robba sebagai apa robba? Maf'ul bi. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Betul. I'rabnya maf'ul bih? Nasab. Nasab. Tabelnya ambil yang nasab. Isimnya robba. Mufrad. Mufrad. Isim mufrad. Tanda nasabnya Fathah. Fathah. fathah.
Rabbal alamin, satu rangkaian. Berarti robba selain maf'ul bih, dia juga sebagai Mudhof. Ya. mudhof. Kalau robbanya mudhof, berarti al-alamina Mudhof Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. ilaih. mudhof ilaih. I'rabnya mudhof ilaih, Jar. Jar. dia harus jar. Jenis isim, Jama muzakkar Isim salim. ina. Jamak Jamak mudzakkar muzakkar salim. Salim. Jamak muzakkar salim. salim. Tanda jar, jamak mudzakkar salim. Iya, iya, Ya. iya. Ya. Mm-mm. Fi, apa itu fi? Huruf jar. Harful jar. Huruf Harf- jar. Harf Harf jar. jar. Al-hayati Majrur. Majrur. majrur oleh fi. I'rabnya Jar. Jar. ambil yang Jar. tabel yang jar. Isimnya Semuf. Isim mufrad ya, isim mufrad. mufrad. Tanda jarnya Kasroh. Kasrah. 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 Seperti itu. Nah, jadi ini adalah fungsi-fungsi rofa, nasab, dan jar. Nah, sekarang kita telah menyelesaikan masalah isim-isim yang mu'rob. Isim mu'rob ada 5, yaitu isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Dan kita tahu rofa nasab jarnya, perubahannya seperti apa. Kita tahu bagaimana cara menggunakan tabel rofa nasab jarnya. Nah, selesai untuk isim yang mu'rob. Isim yang mu'rob itu isim yang berubah akhirnya. Kita kembali ke pelajaran yang awal. Nah, sekarang kita masuk membahas tentang isim yang mabni. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada yang mungkin belum paham atau yang ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi yang baru. Sudah kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Isim domirnya. Isim domir. Isim domir atau dalam bahasa Indonesia dinamai sebagai kata ganti. Nah, apa itu isim domir? Kita akan bahas masalah isim domir ini. Pengertian isim domir. Apa itu isim domir? Nah, secara sederhana kita mengatakan isim domir adalah kata ganti, gampangnya gitu. Ya, kita tidak pakai istilah di dalam kitab Nahwu yang ilmiah gitu ya. Yang penting kita paham, isim domir adalah kata ganti. Baik. Isim domir atau kata ganti ada beberapa tipe, ada beberapa model. Nah, ini kita akan masuk ke pembagiannya. Pembagian isim domir. Isim domir di kelas kita dibagi dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, domir munfasil, ada nggak definisinya di sini? Domir munfasil adalah kata ganti yang dapat disimpan di awal jumlah atau di awal kalimat sempurna. Itu namanya domir munfasil. Ingat-ingat definisinya. Domir munfasil adalah kata ganti yang dapat disimpan di depan, di awal sebuah kalimat sempurna. Itu namanya domir munfasil. Kalau domir muttasil adalah domir yang kebalikannya, tidak bisa disimpan di awal. Dia selalu harus ada di belakang kata yang lain. Tidak mesti harus di ujung kalimat sempurna, bukan, tapi dia ada di belakang kata yang lain. Itu namanya di belakang kalimat yang lain. Itu namanya domir muttasil. Ya. Definisinya ingat, ada munfasil, ada muttasil. Sudah ingat? Kalau munfasil dia dapat disimpan di awal jumlah. Kalau muttasil kebalikannya. Domir atau kata ganti yang tidak dapat disimpan di awal jumlah. Nah,
Munfasil, muttasil. Sudah bisa diingat? Nah, kita mulai dari domir munfasil. Apa itu domir munfasil, ikhwan akhwat? Tadi itu? Kata ganti yang bisa diletakkan di dapat awal disimpan kalimat di awal sempurna. jumlah. Kata Nah, ganti yang dapat di awal, disimpan di awal. betul. Kata ganti yang Yang bisa dapat disimpan. disimpan di awal sebuah jumlah atau kalimat sempurna. Apa saja? Nah, ini dia. Domir munfasil. Nah, ada huwa, dia laki-laki satu orang. Ada huma, dia berdua ya, dua orang laki-laki. Ada hum, mereka. Mereka laki-laki. Ada hiya, dia perempuan satu orang. Ada huma, dia perempuan berdua. Ada hunna, mereka perempuan banyak. Ada anta, kamu laki-laki satu orang. Ada antuma, kamu laki-laki berdua. Antum, kalian, laki-laki banyak. Ada anti, kamu perempuan satu orang. Ada antuma, kamu perempuan berdua. Ada antunna, kalian perempuan banyak. Ada ana, saya, laki-laki perempuan sama. Ada nahnu, kami, ya, laki-laki perempuan sama. Ini namanya domir munfasil, yaitu domir yang bisa disimpan di awal sebuah kalimat sempurna. Contoh, dalam Al-Quran, huwa, dia. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwa. Gitu. Misalnya, misalnya. Ana muslimun. Saya adalah seorang muslim. Huma, dia berdua. Huma talibani. Dia berdua adalah dua orang santri. Dan seterusnya. Jadi, ini adalah domir munfasil. Kita bisa nazamkan seperti ini. Mungkin ikhwan akhwat punya putra-putri. Bisa diajarkan kepada putra-putrinya ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, gitu. Terserahlah mau dinazamkan atau enggak, yang penting hafal. Lagu lihat kebuntu ya. Ustaz. Lagu-lagu. Gitu. Kalau diajarkan ke anak, ke cucu, itu insya Allah cepat hafal. Saya ulang ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Tahu no net, no. Net, nah itu ya. Nah, itu domir, munfasil. Paham semuanya, insya Allah? Allah, Ustaz. Insya Allah Ustaz. Domir munfasil, ya kawan-kawan, di pertemuan kita hari ini, malam ini belum dipakai. Mungkin dipakai nanti di pertemuan ke-6 barangkali ya. Ke-5 atau ke-6. Sekarang pertemuan ke-5 ya. Ke-6 atau ke-7. Nah, tapi kita harus tahu dulu. Harus hafal. Tahu hafal gitu. Sudah hafal semuanya insya Allah? Insya Allah. Insya Allah ya. Ini wajib dihafal ya. Jangan sampai tidak hafal. Nah, ini domir munfasil. Domir yang dapat disimpan di awal sebuah kalimat sempurna atau jumlah. Bukan harus disimpan di awal, bukan. Tapi dapat disimpan di awal. Boleh nggak di belakang? Boleh. Tapi dia bisa di awal. Gitu. Sekarang domir muttasil. Nah, sebelum ke situ ada pertanyaan dulu. Masalah domir munfasil. Ustadz izin nanya, Gimana? Sisa? kalau dia disimpan di awal, misalkan domir munfasil ini dia jadi apa nanti Ustadz kalau kita mengi'rabnya? Nanti di pelajaran minggu depan ke-6 atau ke-7 kita membahas tentang mubtada. Oh, Nah, di awal dia jadi mubtada. Gitu. ya, makasih Ustadz nanti. Ya, sama-sama. Insya Allah nanti kita akan bahas pada babnya. Ada lagi pertanyaan? Bu Is, gimana Bu Is? Insya Allah aman ya? Paham ya?
Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Suaranya kurang jelas, mungkin ada sedikit gangguan sinyal atau yang lain. Sekarang kita masuk ke domir munfasil. Domir munfasil, oh ya, ikhwan akhwat bisa mengulang kelas berkali-kali ya. Jadi nanti saya setelah selesai ini saya buka kelas yang sama di hari yang sama. Mungkin waktunya agak geser sedikit gitu, tapi kelasnya diulang-ulang terus. Nah, tapi ada untuk level berikutnya ada lagi kelasnya gitu. Jadi ikhwan akhwat kalau belum paham bisa ngulang lagi. Sekarang domir muttasil. Domir muttasil adalah domir yang tidak dapat disimpan di awal. Dia mesti ada di belakang kalimah, di belakang kata. Gitu. Nah, ini saya bandingkan domir munfasil dengan domir muttasil. Kalau si domir muttasil ini, kalau dia ada di belakang isim, ini kan kitab itu isim. Contoh di sini, kitab itu isim. Nah, maka si domir muttasil ini berperan sebagai mudhof ilaih. Contoh di sini, huwa, ini domir munfasilnya, huwa, dia. Saya mau bilang kitab dia, kitabuhu. Nah, hu, dia. Ini hu, kalau huwa namanya domir munfasil, kalau hu namanya domir muttasil. Tapi artinya sama, artinya dia, laki-laki satu orang. Kitabuhu, kitab dia. Nah, kitabunya itu jadi mudhof. Nanti hu-nya itu mudhof ilaih. Kedudukannya gitu. Gitu. Kalau huma dia berdua, kebetulan domir muttasilnya sama ya bentuknya. Kitabuhuma. Kalau hum mereka, kitabuhum, kitabnya mereka. Kalau hiya dia perempuan, kitabuha. Kalau dia berdua huma, domir muttasilnya kitabuhuma. Kalau domir munfasilnya hunna, domir muttasilnya kitabuhunna. Terus kalau anta, kitabuka. Antuma, kitabukuma. Antum, kitabukum. Anti, kitabuki. Antuma, kitabukuma. Antunna, kitabukunna. Ana, kitabi. Nahnu, kitabuna. Gitu. Paham semuanya? Insya Allah. Ada pertanyaan? Nah, jadi hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, huma, hum, ki, huma, hunna, ya sukun. Nah, itu namanya domir muttasil. Domir yang ada di belakang sebuah kalimah. Ya. Kebetulan di sini ada di belakang isim. Contohnya kitab gitu isim. Maka domir muttasil ini berperan sebagai mudhafun ilaih. Gitu. Akan tetapi domir ini kan mabni. Mabni itu tidak berubah-ubah. Dia ditulis apa adanya saja. Itu beda dengan isim mufrad, ada tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Mutsanna, tanda rofaknya alif, tanda nasab, tanda jarnya ya. Jama mudzakkar, tanda rofaknya wawu, tanda nasab, tanda jar ya. Jama muannas salim, tanda rofak dhammah, tanda nasab, tanda jar kasrah. Jama taksir, tanda rafa dhammah, tanda nasab fathah, tanda jar kasrah. Mereka punya tanda karena mereka mu'rab, berubah-ubah akhirnya. Kalau ini mabni. Kalau mabni konsisten, ditulis apa adanya. Tidak punya tanda rafa, tidak punya tanda nasab, tidak punya tanda jar. Bisa difahami ikhwan akhwat? Nah, ya. Insya Allah. Baik. Ada pertanyaan? Lanjut. Kita ambil contoh. Misalnya saya mau mengatakan rumah dia, baituhu. Rumah dia, baituhu.
Rumah dia berdua. Baituhuma. Baituhuma. Rumah mereka. Baituhum. 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 Apa? Rumah dia perempuan. Baituha. Baituha. Rumah dia perempuan berdua. Baituhuma. Baituhuma. Rumah mereka perempuan. Baituhunna. Baituhunna. Rumahmu. Baituka. Baituka. Rumah kamu berdua. Baitukuma. Baitukuma. Rumah kalian. Baitukum. Baitukum. Rumah kamu perempuan. Baituki. Rumah kamu perempuan berdua. Rumah kalian perempuan. Baitukunna. Baitukunna. Rumah saya. Baituki. Baiti. Oh, baiti. Dan tinggal tambahkan ya sukun sebelumnya kasrohkan. Baiti. Rumah saya. Gitu. Rumah kami. Baituna. 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 Gitu. Jadi template. Jadi maksudnya sudah begitu gitu. Jadi kita tinggal ngapalin satu model. Kesananya tinggal ganti-ganti isimnya. Misalnya baitnya diganti apa bebas. Misalnya ummu ibu. Ummuhu, ummuhuma, ummuhum, ummuha, ummuhuma, ummuhunna, ummuka, ummukuma, ummukum, ummuki, ummukuma, ummukunna, ummi, ummuna. Misalnya gitu. Sekolah, madrasatuhu, madrasatuhuma, madrasatuhum, madrasatuha, madrasatuhuma, dan seterusnya. Gitu. Paham semuanya? Insya Allah. Jadi jadi kalau kata orang Sunda itu jibeh benang hiji benang kabeh gitu. Kena satu kena semua. Hafal satu pola, tinggal diganti-ganti aja isimnya. Model domirnya gitu-gitu aja gitu. Nah, dia kategorinya mabni, tidak berubah-ubah. Nah, tetap. Nah, latihan lagi. Kita ambil misalnya kolam pulpen dia, kalamuhu. Pulpen dia berdua. Qalamuhuma. Pulpen mereka. Qalamuhum. Pulpen dia perempuan. Qalamuha. Pulpen dia berdua. Qalamuhuma. Pulpen mereka perempuan. Qalamuhunna. Pulpen kamu. Qalamuka. Qalamuka. Anta kan qalamuka. Ya, qalamuka. Pulpen kamu berdua. Qalamukuma. Pulpen kalian. Qalamukum. Qalamukum. Pulpen kamu perempuan. Qalamuki. Pulpen kamu berdua. Qalamukuma. Pulpen kalian perempuan. Qalamukunna. Pulpen saya. Qalamuki. Kenapa ada ki-nya? Qalamu. Tambahkan ya sukun. Kasrohkan sebelumnya. Qalami. Terus kalamu terakhir. Qalamuna. Qalamuna. Gitu ya kawan-kawan. Sudah bisa membedakan mana muttasil, mana munfasil? Yang munfasil. Maaf Ustadz mau tanya, untuk domir ana nggak pakai nun qoyah ya? Tidak pakai. Pakai nun qoyah itu kalau di depannya fiil. Kalau ini kan di depannya isim, kolam, pulpen. Kalau di depannya isim, si ya yang artinya ana ini tidak pakai nun qoyah. Gitu. Ada pertanyaan? Berarti Ustadz kalau umpamanya untuk domir munfasil ini huwa dahulukan domirnya ya Ustadz. Ya, Umpamanya huwa tolibun gitu. Dia
pelajar gitu kan gitu Ustaz. Ya, betul. Simpan di awal. Terus ya umpamanya abu kak gitu, bapak kamu gitu ya Ustaz ya. Itu berarti domir Jadi muttasil. domir mutasir gitu nggih. Betul ya? Betul. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, iya. Pokoknya setiap domir yang dia itu selalu ada di belakang isim, di belakang kalimah, entah itu isim, entah itu fi'il, entah itu huruf seperti ini. Ini namanya domir muttasil. Tapi kalau domir yang bisa berdiri sendiri, disimpan di awal, nah itu munfasil. Gitu. Domir muttasil tidak dibentuk dari domir munfasil. Enggak. Dia domir yang berjalan masing-masing. Mungkin ada keserupaan bentuk, mungkin enggak gitu. Tapi dia tidak dibikin, muttasil tidak dibikin dari munfasil, enggak. Dia masing-masing gitu. Setara gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang latihan lagi. Saya mau bilang, nah, kalau ini ketemu huruf jar. Kalau tadi ketemu isim. Nah, kalau ketemu isim, berarti kedudukannya jadi apa tadi? Seperti yang ini. Ketemu isim nih. Kedudukan domir-domir mutasil ini jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi si isim seperti ini kolamunya mudhof, huknya mudhof ilaih. Gitu. Kalau ini ketemu huruf jar. Berarti kalau ketemu huruf jar, domir setelahnya kedudukannya gimana? Majrur oleh huruf jar. Cuma karena mabni, dia nggak ada tanda perubahannya. Ditulis apa adanya saja gitu. La, milik atau kepunyaan. Ya, milik dia, lahu. Kalau milik dia berdua, Lahuma. Milik mereka, lahum. Milik dia perempuan, Laha. laha. Milik dia perempuan berdua, lahuma. Mereka perempuan, Lahunna. milik kamu, Laka. laka. Laka kalau bahasa Banten itu apa? Enggak gitu Teaya, atau apa? teaya. Teaya. Laka. Laka lakuma. Kalau antuma berarti lakuma. Kalau antum lakum. Domirnya yang tadi sama persis. Iya. Kalau anti Laki. Tapi bukan suami tapi laki. Kamu berdua. Kalian. Milik saya coba. Milik kami. Lana. Nah, gitu ya. Jadi si domir muttasil ini template. Jadi tinggal dihafal aja. Bentuknya sama. Nah, seperti itu ya, kawan. Baik, itu kita sudah belajar bagaimana domir muttasil ini ada di belakang isim. Lalu bagaimana domir muttasil ini ada di belakang huruf seperti ini. Kalau di belakang isim jadi mudhof ilaih. Kalau di belakang huruf jadi majrur oleh huruf jar. Nanti ada lagi di belakang fi'il jadi maf'ul bih. Tapi itu nanti di buku kedua atau ketiga gitu. Kita hanya belajar domir muttasil di belakang isim atau di belakang huruf di kelas ini. Ya, sedikit-sedikit ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Baik. Temannya insyaallah lanjut. Catatan. Nah, tapi ada sedikit catatan yang penting. Ada 4 domir muttasil. Hu, huma, hum, hunna. 4 ini. Ini pun hanya huruf haknya saja.
Hu, huma, hum, hunna. Huruf hu-nya itu dibacanya kasroh jika didahului kasroh. Gitu. Jadi si 4 domir ini hu, huma, kemudian hum, kemudian hunna, nanti menjadi hi, hima, him, hinna, haknya jadi kasroh. Kalau sebelumnya kasroh. Contoh misalnya kolamihi, kolami, hi, pulpen dia. Kolami, hima, kolami, him, kolami, hinna. Nah, itu 4 domir itu haknya kasrah kalau sebelumnya kasrah. Yang kedua, kalau didahului ya sukun seperti fihi, fihima, fihim, alaihim, wairil maghdubi alaihim, fihinna. Gitu. Ini catatan untuk 4 hak. Hu, huma, hum, hunna, haknya kasrah ketika mengalami 2 perkara ini. Didahului harokat kasrah atau didahului ya sukun. Itu catatan penting mengenai domir muttasil. Paham semuanya? Afwan Ustadz, Hmm. boleh nggak dituliskan catatan itu biar kita nggak lupa? Kan ini sudah ada tulisannya. Gimana? Maksudnya Di dalam tulis gimana? buku Bunda, di dalam buku ada Bunda halaman 53. Ditulis di Word maksudnya? Coba kita lihat di buku ya. Sebentar. Akhwan-akhwat bisa lihat di buku Al-Munir di halaman berapa tadi? 53. Nah, ini catatan khusus nih saya tulis, sudah ada catatan di sini. Khusus untuk domir muttasil berikut. Ada hu, ada huma. Silakan ya, ada perluan. Ada hu, ada huma, ada hum, ada hunna. Nah, si haknya aja jadi hi, hima, him, hinna. Khusus 4 domir muttasil ini. Jadi kasrah. Kalau apa? Kalau sebelumnya kasrah. Seperti bi, hi, qalami, him, baiti, hima. Gitu. Auladihinna. Seperti itu. Yang kedua, kalau didahului ya sukun. Seperti fihim, qalamaihi, alaihinna, ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Nah, cari pahami. Selesai masalah catatan domir muttasil. Slide-nya kelihatan? Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat sempurna. Contoh misalnya, yuhibbul ummu, ibu mencintai auladaha, anak-anaknya. Ibu mencintai anak-anaknya. Al-ummu, ibu berperan sebagai apa ya, akhwat? Di layar nggak muncul ya Ustaz? Tidak ada di layar. Ustaz tidak di layar. Ya. Tadi saya tanyakan tampil atau enggak. Coba saya tampilkan ya. Nah, ini contohnya. Oh iya, handuk. Banyak handuknya ya. Sudah kelihatan ya? Nah, ini. Tuhibbul ummu auladaha.
Ibu mencintai anak-anaknya. Baik. Al-ummu ibu berperan sebagai apa? Fa'il. 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 Ya, fa'il. I'rabnya Rofa. Rofa. apa? Isimnya Mufrad. Mufrad. isimnya mufrad. Tanda rofaknya Dhammah. 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 Selesai. Sekarang aulada. Maf'ulun bih. Aulada ini maf'ul bih, Maf'ul bih. mencintai anak-anak. I'rabnya maf'ul bih, Nasab. Nasab. isimnya apa? Aulada. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir ya. Tanda nasabnya aulada. Fathah. Jamak Fathah. taksir. Nah, jamak taksir tanda nasabnya fathah. Nah, satu rangkaian dengan haknya aulada, anak-anaknya. Berarti aulada ini mudhof. Mudhof. Gitu. Nah, kalau auladanya mudhof, haknya Mudhof. Mudah pilih. mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Nah, cara menjelaskannya untuk yang domir itu seperti ini. Haknya mudhof Hak ilaih, Domir. haknya mudhof ilaih, dan dia adalah domir muttasil. Oh, ya, ya. Nah, kemudian hak ini mabni. Mabninya itu lihat harokat yang paling ujung. Mabninya mabni apa ini? Sukun. Nah, mabni sukun. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Kenapa mabni sukun, Ustaz? Kan alifnya sukun. Oh iya. Nah, lihat paling ujung. Iya. Bukan di hak, tapi di alif paling Dari ujung. alifnya. Alifnya berharokat atau sukun? Sukun. Sukun. Gitu. Maka kita bilang mabni sukun. Nggak akan berubah, tetap akan hak. Contoh lagi. Dhahabat tullabu, murid-murid pergi ila ke madrasatihim, sekolah mereka. Nah, at-tullab berkedudukan sebagai Fa'il. Iya. fa'il. I'rabnya Rofa. isimnya Taksir. Jamak Jamak taksir. tanda rofa Dhammah. Dhammah. ila Harfu jar. Harfu jar. berujar. jar. Madrasati Isim jar. majrur oleh Majrur. isim majrur oleh ila. I'rabnya rafa nasab atau jar? Jar. Jar. Isimnya isim apa, jenis isimnya? Terus. Terus satu mufrad. Mufrad, Ustaz. Mufrad. Mufrad, Ustaz. Tanda jar Kasrah. Kasrah. dan dia sebagai mudhof. Mama pakai apa bumbunya? Himnya berarti himnya apa? Jangan dikit Bang. Mudhofun ilaih. Himnya mudhof ilaih. Oh iya, mudah pilih. Dan dia domir muttasil. Asil. Mabninya mabni apa? Mabni sukun. Mabni Mabni sukun. sukun. Tinggal lihat ujungnya aja. Mabni sukun. Iya. Nah, seperti itu ikhwan dan akhwat. Paham semuanya insyaallah. Insyaallah Ustaz. Mudah-mudahan insyaallah. Ada pertanyaan? Jadi sampai segini aja Ustaz ngirab yang nggak disebut ya fi mahalli jar'in mudhofun ilaih nggak maksudnya dibikin fi mahalli ini nggak langsung Boleh. gitu aja. Boleh. Mau lebih detail boleh. Fi mahali jarrin gitu ya. Mudhofun ilaih gitu. Cuma di kelas Al-Munir 1 ini kita belum mempelajari fi mahalli. Tapi kalau mau detail seperti itu boleh. Gitu. Ya, sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Lanjut. Ini sudah berapa kalimah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah 6 kalimah. Jadi dari awal pertemuan ketiga kita 2 kalimah fi'il fa'il. Nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 6 terus dan seterusnya gitu, nambah terus. Nah, arsalallahu, Allah mengutus
rusulahu, para rasulnya, lil alamina, untuk semesta. Satu orang aja saya minta. Siapa yang mau coba? Saya tutup speaker. Saya Bunda. Bunda Rohana ya. Bunda Rohana tinggal di mana, Bu? Di kota mana? Orang Sumedang tapi tinggal di Tegal, Ustaz. Oh, orang Sunda tinggal di Tegal. Masya Iya, Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Allah berperan. Allahu sebagai fa'il, Ustaz. I'rabnya. Dia ropa, isim mufrad, terus domah. Bukan isim mufrad, sahih, saya yang salah. Ini bukan jamak taksir, isim mufrad, afwan. Sebentar. Domah ya, Ustaz. Betul. Ya. Isim mufrad, tanda rafa, domah. Terus rusula, para rasul. Rusula berarti maf'ul bih, Ustaz. I'rabnya. Nasab. Isimnya. Jamak taksir. Tanda nasab. Fathah. Dan dia sebagai apa tadi tuh? Rangkaian tuh. Rangkaian mudaf ya, Ustaz. Mudaf, Ustaz. Mudaf. Yang mudaf. Hu-nya sebagai kalau ada mudhaf pasangannya mudaf ilaih, Ustaz. Mudhaf ilaih. Domirnya domir apa itu, Hu? Domir munfasil atau muttasil? Itu apa dia? Bukan, dia berarti domir mutasil ya, Muttasil, betul. Mabninya mabni apa? Tinggal lihat harokatnya aja. Jar. Dia mabni. Mabni itu tetap. Mabninya mabni apa? Mabni dhammah. Gitu. Mabni dhammah itu, mabni dhammah. Jadi mabni itu tetap pada kondisi. Oh iya, dhammahnya letak di atas ya, betul. Ya. Jadi isim domir, kata ganti, kategorinya mabni. Kalau mabni, dia tidak punya tabel rofa atau nasab atau jar. Dia itu ditulis apa adanya aja. Nah, rusulahu, dia mabniun ala dhammi. Dia mabni atau tetap pada kondisi dhammah. Gitu. Lanjut, Bunda Rohana. Li itu sebagai harf jar, Ustaz ya? Harf jar, betul. Al-alamina. Al-alaminya berarti majrur ya? Majrur oleh li, betul. I'rabnya jar, Ustaz. Jenis isim. Isim jamak taksir. Ina. Jamak hina berarti ya jamak mudzakkar salim kah? Ya. Tanda jar. Tanda jarnya jamak mudzakkar salim ada tabel. Jamak mudzakkar salim berarti ini apa? Fathah ya, Ustaz? Kan. Patokannya di tabel. Jamak mudzakkar salim itu jar yang berarti iya, Ustaz. Iya, betul. Nah, alhamdulillah, barakallah fik. Syukran Bunda. Iya. Lanjut lagi, masih ada nggak contohnya, kita lihat di sini. Kalau masih ada, kita ambil contoh lagi. Satu orang, nah ini Quran nih, kita masuk ke Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Allah mengunci ke atas hati-hati mereka. Siapa yang mau coba? Saya, Ustaz. Ada Bu Yeni. Bu Yeni tinggal di mana, Bu Yeni? Di Batam, Ustaz. Batam, Masya Allah. Batam di ini ya, di daerah Sumatera itu ya, Batam dekat sana. Allah, Bu Yeni berperan sebagai fa'il. I'rabnya rofa. Isimnya mufrad. Tanda rofanya dengan domah. Ala harfun jar. Kalau mau pakai bahasa Arab jangan harfun jar, harful jar. Pakai alif lam, harful jar. Harful jar. Atau kalau tidak pakai alif lam, harfu jar gitu. Jangan ditanwinkan. Harfunya jangan harfun jar. Boleh kita bilang harfu jar atau harful jar boleh. Atau kalau pakai bahasa kita harf jar boleh juga.
Baik, lanjut Bu Yani. Bu Yani, kulubinya berarti apa? Kulubinya majrur, Majrur oleh ala, dijarkan oleh ala. I'rabnya, mafnya jar, isimnya apa? isimnya jamak taksir, Tanda jarnya, tanda jarnya dengan kasroh dan dia sebagai sebagai mudhof. himnya, Himnya mudhof ilaih, domir apa? domir muttasil, Mabni apa? mabni sukun. Mabni sukun. Alhamdulillah. Syukran. Jazakillah khair. Alhamdulillah. Baik. Lagi habis ya. Sekarang kita masuk ke buku. Ada pertanyaan? Kita bisa masuk ke buku. Di sini ada latihan-latihan ya. Ini ada contoh-contoh misalnya. Yarkabul muwadzafu. Karyawan itu menaiki sayyaratahu, menaiki mobilnya. Naik ke mobilnya. Ila syarikah, ke perusahaan. Al-muwadzafu adalah fa'il. I'rabnya rafa'. Semufrad tanda rafa dhamma. Sayyarata maf'ul bih. I'rabnya nasab. Semufrad tanda nasab fathah dan dia mudhaf. Huknya mudhaf ilaih. Dhamir muttasil mabni. Tetap pada kondisi dhamm. Ilahnya huruf jar. Asyarikatnya majrur. Majrur oleh ilah. I'rabnya jar. Isimnya mufrad tanda jar kasrah. Seperti itu. Sekarang kita coba latihan. Ada yang mau coba lagi? Siapa yang mau coba? Nah, silahkan Pak Isom. Sebentar ya, saya kecilkan dulu. Baik, Pak Isom, di sini ada masyal insan, manusia berjalan biqadamaihi, dengan kedua kakinya. Baik. Bi, apa itu bi? Ya. Bi. Bi mana? Bi itu harus jar. Harf jar. Kelihatan ininya, wordnya, akhwat-akhwat? Kecil ya. Kelihatan. Kecil ya, saya besarkan. Bi Ya. huruf jar. Kelihatan. Qadamai, kedua kaki. Busana. Sebelum ke situ, kedudukannya, peranannya sebagai apa? Ada bi huruf jar. Majrur. Majrur oleh bi, betul. I'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? I'rabnya jar. Jar. Isimnya apa? Qadamai, dua kaki. Isim busana. Tanda jarnya pakai apa? Tanda jarnya pakai ya. Betul. Dan dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof. Sebagai mudhof. Kemana nunnya? Kan kalau mau sana harusnya aini, qadamaini. Kemana nunnya, Pak Isom? Nunnya qadamaini. Kenapa nggak ada nunnya? Qadamai. Nunnya dibuang. Nunnya dibuang. Kenapa alasannya dibuang? Karena mudhof ilaih. Karena mudhof. Karena si qadamai ini mudhof. Syarat mudhof, kalau mutsanna harus hilang nunnya. Karena mudhof. Betul. Sekarang hi-nya, kalau qadamai-nya mudhof, berarti hi-nya domir muttasil. Kedudukannya dulu, dia mudhof. Mudhof ilaih. Ilaih, betul. Terus, dan dia adalah domir apa? Domir muttasil. Muttasil. Mabni apa? Mabni kasroh. Kasroh. Tinggal lihat aja harakat. Mabni kasroh. Tetap pada kondisi kasroh. Gitu. Paham ya kawan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Syukran ya. Syukran Pak Isom. Pak Isom, videonya udah bisa dibuka. Videonya. YouTube-nya udah bisa yang di grup itu. Udah bisa. Udah bisa ya, alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Rekaman udah bisa ya. Nah. Alhamdulillah. Baik. Silakan yang lain mencoba. Allah menolong nabinya alal kufar, ke atas orang-orang kafir.
Siapa yang mau coba yang ini? Silakan lanjut. Siapa nih? Ya, ada Bu Ani ya. Allah berperan sebagai apa Bu Ani? Fa'il. I'rabnya fa'il. Suaranya hilang. I'rabnya fa'il. Bu Ani. Rafa. Jenis isim. Tanda rafa. Dhammah. Nabiyya. Nabi. Kedudukannya sebagai maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih. Sob. Isimnya nabiyya. Tanda nasab. Dan dia sebagai nabiyya-nya mudhaf. Berarti hu-nya apa? Domir apa Bu Ani? Muttasil. Mabninya mabni apa? Dhammah. Betul. Ala. Harf jar. Betul. Al-Kufari. Majrur oleh ala. Betul. I'rabnya apa, nasab atau jar? Jar. Isimnya kalau mudzakkar salim ada una atau ina belakangnya. Jama apa? Muannas salim ada alif tak belakangnya. Jama apa? Kalau mudzakkar jama enggak, jama taksir. Kalau jama mudzakkar harus ada una atau ina belakangnya. Tanda jarnya jama taksir apa? Tanda jarnya kasro. Betul. Nah, seperti itu. Baik. Paham semuanya? Insyaallah. Nah. Ada pertanyaan? Baik. Kita coba sekali lagi. Satu soal lagi. Silakan. Zahabat Hindun. Hindun pergi. Bisayarotiha dengan mobilnya. Ilal baiti ke rumah. Satu soal lagi. Ada yang mau coba? Ya, Ustaz. Boleh. Sini ada 2 orang. Kita ambil. Di sini ada Bu Kulsum ya. Baik. Hindun berkedudukan sebagai Fa'il. I'rabnya. Rafa. Isimnya. Isim mufrad. Isim mufrad. Tanda rafa. Dhammah. Dhammah. Sebentar saya ke bawah kan biar kelihatan. Terus bi, apa itu bi? Bi harfu jar. Harf jar. Sayarati. Majrur. Jurur oleh bi. I'rabnya. Jar. Isimnya. Mobil. Isim mufrad. Tanda jar. Fathah. Isim mufrad tanda jarnya apa? Mufrad. Kasroh. Kasroh. Tanda jar isim mufrad kasroh. Kalau fathah nasab. Oh iya. Kayak sayyarati. Ti kasroh. Dan dia sebagai mudhof. Haknya Mudhof ilaih. domir apa? Domir muttasil. Muttasil. Mabni apa? Sukun. Disukun di alif ya. Betul. Terus ila. Ila harfu jar. Al-baiti. Majrur Ustaz. Majrur oleh ila.
I'rabnya jar, isimnya, mufrad, tanda jarnya kasrah. kasroh. Oh, nah seperti itu. Alhamdulillah. Baik, syukran. Jazakallah khair. Baik, ikhwan dan akhwat, saya simpulkan ya sebelum ditutup. Jadi kesimpulannya kita bisa lihat tabel di atas ini. Jadi kesimpulannya bahwa isim yang mu'rob, yang berubah-ubah akhirnya dia punya tabel rofa nasab jar ada 5. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Sedangkan isim yang mabni yang tidak mengalami perubahan akhir, tidak ada tabel rofa nasab jar, adalah isim domir saja, kata ganti yang tadi sudah diuraikan dari awal sampai akhir gitu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum ditutup? Ini kesimpulan akhir dari pelajarannya. Gitu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kelas kita di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Iya. Allah Ustaz. Iya,